Halo, kembali lagi dengan Sandika. Kali ini kita akan membahas suatu modul ekstra ya yang bisa diinstal pada Odoo untuk memberikan kita ini bukan fungsionalitas, memungkinkan dia akan melarang pembatalan suatu proses stock picking jika proses tersebut berada dalam suatu rangkaian stock picking yang belum selesai dan masih terdapat proses lain di belakang proses yang ingin kita batalkan tersebut. Nah, mungkin terdengarnya agak kompleks tapi sebenarnya enggak. Ntar kita ilustrasikan dengan sebuah skenario sederhana supaya pemahamannya dapat lebih mudah didapatkan. Jadi untuk skenarionya, sebuah perusahaan memiliki suatu tempat penyimpanan saat dia membeli suatu produk. Namun sebelum menuju tempat penyimpanan, produk tersebut harus transit dulu di tempat penyimpanan sementara sebelum menuju tempat penyimpanan final. Seorang petugas ingin membatalkan perpindahan dari tempat penyimpanan sementara ke tempat penyimpanan final. Padahal masih terdapat proses perpindahan lain sebelum proses tersebut. Sehingga modul melarang pembatalan proses tersebut. Nah, jadi modul yang akan kita bahas sekarang itu namanya adalah Stock Picking Restrict Cancel with Original Moves. Jadi inilah modul yang akan melarang pembatalan suatu proses stock picking yang berada dalam suatu rangkaian proses yang belum selesai. Nah, cara instalasinya mudah sekali. Teman-teman tinggal download di sini. Nanti setelah download itu teman-teman akan mendapatkan suatu file zip ya. Dan jika file zip ini diekstrak akan ada satu buah folder yang muncul, yaitu folder yang ini ya. Nah, nanti folder ini tinggal teman-teman pindahkan ke folder Docker, yaitu di folder add-ons di folder Docker teman-teman. Di sini, dalam hal ini saya menginstal Odoo menggunakan Docker ya supaya mudah. Dan nanti folder ini tinggal dipindahkan ke dalam folder add-ons. Nah, di sini saya sudah memindahkannya. Maka foldernya ada di sini nih. Stock Picking Restrict Cancel with Oric Move ya. Nah, lalu setelah itu kita bisa langsung membuka Odoo ya. Kita bisa langsung membuka Odoo untuk melakukan ilustrasi bagaimana jika modul ini digunakan. Nah, sekarang kita tinggal ke apps. Oh ya, sebelum itu jika modulnya tidak muncul, teman-teman bisa ke settings, terus activate developer mode. Setelah itu teman-teman bisa menuju ke apps ya, ke apps lalu update apps list. Nah, nanti modulnya jadinya akan muncul dan setelah kita cari stock pick nanti dia akan muncul. Di sini ada stock picking restrict cancel with original moves ya. Nah, jadinya sebelum itu kita nggak usah install dulu. Saya pengen ngasih ilustrasi apa yang terjadi jika modul ini belum diinstal. Karena by default Odoo itu mengizinkan pembatalan suatu stock picking proses jika meskipun dia berada dalam suatu rangkaian stock picking yang lain. Nah, jadi pertama sekarang kita coba untuk membuat suatu routing dulu ya. Kita ke modul inventory. Lalu saya mau ke settings dulu ya. Kita ke settings lalu kita enable multi warehouse dan multi step routes ya. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita akan menuju configuration lalu ke routes ya. Jadi di sini buy, ada route untuk buy. Jadi route untuk buy ini sebenarnya cuma ngasih tahu bahwa apa yang akan terjadi pada suatu barang, rute apa yang akan dilalui suatu barang jika dia dibeli dari suatu vendor begitu. Jadi untuk ini saya akan edit, saya akan hapus dua row ini. Ya, jadi suatu barang jika dibeli, dia akan masuk ke WH stock dulu. Baru dia akan berjalan ke move 2 misalnya namanya. Ini kita push to, kita akan pindahkan ke operation type-nya adalah your company internal transfer ya. Jadi kita akan pindahkan dia ke shelf 1 ya. Kita akan pindahkan dia ke shelf 1. Itu yang pertama. Jadi anggaplah shelf 1 ini adalah suatu tempat transit sebelum dia menuju ke destinasi final, ntar di shelf 2. Save and close. Terus kita bikin baru lagi move 3 misalnya namanya. Nah, ini juga actionnya adalah push to dengan operation type internal transfer dari
shelf 1 menuju ke shelf 2. Nah, jadi sekarang kita udah ada 3 proses. Yang pertama adalah dia sejak dibeli dia akan masuk ke WH stock, kemudian dari WH stock dia harus ke shelf 1 untuk transit, kemudian dari shelf 1 baru dia menuju ke shelf 2. Ntar kita coba, setelah kita beli, kita coba batalkan proses yang ketiga dari shelf 1 ke shelf 2 ya. Lalu kita coba aja langsung untuk ini kita save dulu. Kita coba untuk melakukan pembelian ya. Kita coba untuk melakukan purchase. Kita mau membeli sebuah large cabinet deh. Large cabinet kita beli 1 ya. Misalnya harganya ya gratis atau ya oke lah, for the sake of example harganya $100. Lalu kita confirm order. Ya, setelah kita confirm order, kita receive produk ya. Kita terima produknya di gudang. Kita pastikan kita udah menerima satu buah produk ya. Confirm, lalu kita validate. Nah, setelah ini, jika kita pergi ke inventory, lalu kita menuju ke operations dan transfers, kita bisa melihat bahwa sekarang ada transfer yang operations transfer. Ini harusnya ada transfer yang dari yang statusnya masih waiting for. Oh ya, saya lupa, ini juga kita harus cetak dulu ya tadi yang bagian produk kategori, baru kita save. Nah, ini untuk mastiin dia pergi kemana. Lalu untuk my company ini, oh ya ini nggak perlu ya. Nah, ini udah ada buy yang tadi ya. Oh ya, ini juga warehouse-nya kita perlu pastiin dia masuk ke warehouse yang mana dulu. Ternyata dia harus masuk ke warehouse yang your company kan, yang WH stock 1. Karena kalau kita cek di bagian warehouse, itu yang your company yang ada WH stock-nya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita coba lagi bikin ya. Ini purchase order-nya. Kita bikin purchase order yang baru. Sama juga kita pesen kita pesan sebuah large cabinet 1 biji, kita confirm order, lalu kita receive produk, kita edit, lalu kita pastikan kita sudah menerima produknya, kita masukkan ke WH stock ya, WH stock, confirm, kita validate. Sekarang kita menuju ke inventory seperti yang tadi, lalu kita cek di bagian inventory adjustment. Bukan inventory adjustment, sorry, di bagian transfers ya. Nah, jadi sekarang ini udah muncul nih, setelah kita tadi nerima ke WH stock 1, itu sekarang ada muncul 2 buah operasi untuk memindahkan dia dari WH stock ke WH shelf 1, lalu WH shelf 2. Sekarang saya coba batalkan si operasi untuk memindahkan ke WH shelf 2 ini ya. Kan ini sebenarnya ada proses sebelumnya nih, dia harus ke shelf 1 dulu. Setelah nyampe di shelf 1, baru dia berangkat ke shelf 2. Tapi kalau sekarang ini saya batalin, saya cancel, itu bisa ke cancel. Padahal yang ini masih ada proses yang harus berjalan dan dia nggak berubah sama sekali. Nah, jika kita melakukan instalasi terhadap modul yang tadi, ya, terhadap modul stock pick yang ini, stock picking restrict cancel with original move. Nah, coba ya kita lakukan instalasi dan kita akan coba melakukan pembatalan yang sama. Ntar si modul ini akan melarang pembatalan tersebut untuk terjadi. Jadi misalnya sekarang saya pesan lagi ya, saya pesan suatu produk dari modul purchase. Saya pesan suatu produk, saya akan memesan sebuah large cabinet lagi deh. Habis itu saya confirm order ya. Receive produk, kita receive ke WH stock, kita receive 1, kemudian kita validate. Nah, sekarang jika saya pergi ke inventory, lalu menuju ke operations dan transfers, saya udah ada nih 3 lagi nih yang terbentuk. Kita mau ke shelf 1 dulu, baru ke shelf 2. Nah, sekarang jika saya coba cancel proses untuk pengiriman ke shelf 2 ini, meski padahal yang shelf 1-nya belum selesai dikirim, apa yang akan terjadi? Nah,
dia akan server error. Dia nggak bisa di cancel seperti sebelumnya, dimana dia ngasih tahu kita nih, kalau mau nge-cancel ini nggak bisa karena masih ada proses yang belum jalan, dimana proses yang belum jalan itu adalah picking WHINT 0003, dimana itu adalah picking menuju ke storage transit yang merupakan storage self 1. Ini kan WH 0003 nih ke self 1. Nah, tapi jika kita jalankan proses yang ini, sekarang saya cek availability. Oke, udah di reserve harusnya. Oke, ini misalnya kita udah langsung aja kita kasih done 1. WH stock to stock self 1 langsung done 1 ya. Nah, kita validate. Nah, ini kan prosesnya udah selesai nih. Proses yang tadi udah selesai, ya kan? Yang ke self 1 ini udah done. Sekarang kita bisa nge-cancel yang ini karena udah nggak ada proses lain yang belum selesai di belakangnya. Dia adalah proses terakhir, maka dia bisa di-cancel. Begitu. Nah, sekarang dia bisa di-cancel. Jadi, itulah sekian untuk modul ekstra kali ini. Semoga membantu teman-teman yang sedang melakukan Explore Odoo. Tetap semangat.